Ya keluarga Pak, seperti yang tadi sudah bagus informasikan, sudah bagus beritahukan bahwa di malam hari ini adalah waktunya untuk bias Sutra Bijang Asik Seni Budaya Nusantara bersama dengan Les Bumi Magelang. Dan Alhamdulillah narasumber kita di malam hari ini sudah rawuh, sudah hadir di tengah-tengah keluarga Ava, sudah hadir di studio. Beliau adalah Kang Tejo, Les Bumi dari Bandungan. Assalamualaikum, selamat malam, sugeng dalu Kang Tejo. Waalaikumsalam Mas Bagus. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kuru-kuru. Kurukan daging. Kurukan daging nggih. Kang Tejo, malam Nggih. hari ini kan kita bincang asik seni budaya Nusantara. Ini Iya, tentu ini ruang lingkupnya adalah tentang seni, seni budaya nggih. seni budaya. Kemudian tema kita di malam hari ini adalah seni dalam kehidupan. Tentunya ini sangat universal sekali ya. Betul nggih Mas Nah, Bagus. untuk itu, untuk pemaparannya, untuk Kang Tejo, monggo. Ya, terima kasih. Selamat malam buat keluarga Fas FM dimanapun Anda berada. Assalamualaikum. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini ketemu lagi Mas Bagus ya. Amin, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mengenai seni dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya kita juga tahu bahwa seni itu mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat diterapkan di berbagai fungsi Mas Bagus. Ada yang di bidang keagamaan, pendidikan, hiburan, bahkan kesehatan pun juga bisa diterapkan untuk seni, komunikasi, informasi. Namun demikian, masyarakat Magelang dan sekitarnya tentunya mungkin yang dinamakan seni itu hanya boleh dikatakan untuk hiburan saja, gitu. Tapi kan pemaparannya untuk seni itu sebetulnya luas. Ada seni suara, ada seni lukis, ada seni tari dan lain sebagainya. Dan mungkin yang masyarakat di Magelang khususnya di Rejosari mungkin yang dinamakan seni itu hanya itu saja, artinya joget-joget, jingkrak-jingkrak mungkin. Tapi kan sebetulnya masih banyak sebetulnya yang bisa dinamakan seni. Salah satu contoh seni suara itu bukan hanya nyanyi tok Mas Bagus. Ada di bidang keagamaan termasuk apa itu namanya? MTQ Kiro itu kalau dibilang seni itu ada beberapa macam gaya lagu Mas Bagus. Untuk itu ya mungkin ini hanya sekedar berbagi pengalaman Mas Bagus, bukan berarti saya pinter-minteri semua keluarga Pas FM, bukan, cuman ini mungkin istilahnya kita sharing bareng-bareng untuk mengenai seni yang ada di Kabupaten Magelang ini Mas Bagus. Padahal yang namanya kehidupan ini penuh dengan seni, Pak. Kita hidup sehari-hari di lingkungan kecil, di lingkungan keluarga. Salah satu contoh kita mendidik anak untuk bertutur kata, sopan santun kepada yang lebih tua, unggah-ungguh. Itu kan tentang adab itu juga termasuk seni. Kita lihat di lingkungan kecil, keluarga, dusun, desa, kadang anak muda sekarang kurang begitu paham dalam artian bab masalah unggah-ungguh tadi. Karena mungkin dengan kemajuan zaman era globalisasi ini istilah terbawa ke barat-baratan, walaupun kita tahu kita asli dari warga malah sok do lali dengan budaya katimuran. Betul Mas Bagus, kita tahu katakanlah yang digunggung-ge budaya-budaya yang notabene bukan asli dari Nusantara. Tapi kalau ada anak muda yang memang menggeluti dunia hiburan asli Nusantara, bahkan teman-temannya
ngunekke wah ora gaul dan lain sebagainya. Iya, Itu kan betul. malah heeh. Ya emang dengan perkembangan zaman yang ada ini tentunya juga ada beberapa nilai-nilai yang tergerus, kemudian tertutupi, bahkan semakin apa ya, pelanas bisa semakin hilang juga. Iya Mas Bagus, Seperti benar. halnya tadi disampaikan tentang adab, sopan santun, kemudian lenoto boso dengan yang luwih enom, yang lebih sepuh ini kan juga semakin, kalau kita rasakan, kita lihat juga semakin tipis sekarang itu. Betul Mas Bagus. Salah satu contoh kecil kita di kampung, anak sekolah pulang sekolah. Kadang kita tanya, jam segini kok udah pulang? Enggih kula pun kundur. Tapi mungkin tujuan dari anak Iya. tersebut bagus, cuman seperti yang ngendikake Mas Bagus sudah istilahnya apa ya? Tipis lah untuk unggah-ungguh. Mungkin tujuan Ciblionya bagus, boso, karepe boso sama yang lebih sepuh. Cuman itu tadi kewala-wale. Oke, kalau kita bicara soal seni dalam kehidupan, mungkin ada beberapa hal yang menjadi dasar yang bisa Kang Tejo bagikan untuk para keluarga FAS ini mungkin. Dasar seni dalam kehidupan itu merupakan salah satu faktor utama Mas Bagus. Artinya dari manusianya sendiri itu bisa ndak untuk istilah berkecimpung di dalam seni. Artinya dasar kehidupan manusia, kehidupan kita sehari-hari di dusun, di kampung, di manapun kita berada, kalau kita tidak bisa menerapkan tolak ukur, artinya kita tidak bisa menerapkan adab, itu kan akan timbul permasalahan. Artinya nyun sewu, misalnya saya dengan jenengan teko dianggap konco biasa, artinya Sedulur dewi. sedulur dewe. Artinya walaupun kita sedulur dewe, tapi kan Mas Bagus tadi sudah nyinggung masalah adab. Kalau saya seni itu juga merupakan pokok utamanya adab. Karena apa? Kita tahu walaupun kita orang seni, tapi kalau tidak punya adab, ya nyun sewu Mas Bagus. Banyak hal yang tentunya yang tidak disenangi sama temen, sama rekan kerja, sama istilah orang yang membutuhkan jasa-jasa kita. Tapi kalau kita punya adab, punya sopan santun, insya Allah kedepannya untuk berkreasi lebih baik, Berinteraksi juga lebih sekeco. lebih sekejap. Kemudian juga bisa menambah paseduluran. Iya, juga leres bisa Mas lebih Bagus. sekeco juga. Iya, Oke. iya. Kalau kita bicara soal tujuan dan juga fungsinya, ini kan juga tentunya banyak sekali ini, karena yang namanya seni itu kan ada seni seperti tadi disinggung juga, seni berkomunikasi, yang namanya adab itu diterapkan di tempat yang semestinya. Kemudian banyak hal yang bisa diraih kalau memang kita menerapkan yang namanya seni dalam kehidupan. Betul Mas Bagus. Kemudian kalau kita bicara soal fungsi lagi, mungkin masih ada yang lain lagi dari Kang Tejo yang bisa disampaikan Iya. malam hari ini. Fungsi seni dalam kehidupan. Seni itu dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari Mas Bagus. Oke. Artinya kita berinteraksi, kita komunikasi dengan satu orang dengan yang lainnya mungkin sudah ada bedanya. Artinya itu merupakan suatu seni. Salah satu contoh, gaya bicara si A dengan si B pun mungkin tujuannya sama, cuman cara penyampaiannya ada yang berbeda, ada yang halus, ada yang sedikit ngegas dan lain sebagainya. Ini merupakan suatu seni Mas Bagus, ya toh. Soalnya itu tadi kita bisa merasakan di kehidupan kita sehari-hari, dari komunikasi, tingkah laku seseorang, ataupun mungkin sikap seseorang, sikap kita ke orang lain. Mungkin kita bisa menyesuaikan, artinya oh orang seperti ini seni ini kudu beda. Tapi nek kita
berinteraksi dengan orang yang alim, alus, bahasane, tutur bahasane alus, otomatis kita juga menyesuaikan Iya, apa yang disampaikan orang tersebut. Tapi kalau kita berinteraksi dengan nyun sewu, orangnya boleh dikatakan agak kasar, kalau kita halus yo senine ra ono gitu loh. yang tetap halus. Tetep halus. Beli kasar mendel, melu-melu halus. Iya benar. Kalau kita bicara soal seni yang tadi disampaikan, ada seni pertunjukan juga, seperti yang pernah kita bahas juga sebelumnya, Kang Tejo, Iya, bahwa iya. di daerah Bangan kan ada seni kopro juga ya. Betul. Yang mungkin sekarang ini lagi viral-viralnya juga di Iya. di Bandungan sana. Nah, ini untuk menerapkannya, implementasi dari bentuk wujud dari yang namanya seni pertunjukan kemudian kepada seni dalam bermasalah seperti apa ini? Seni dalam pertunjukan itu kan mungkin masyarakat sudah mengetahui bahwasanya ada seni memang dipertontonkan, dipertunjukkan untuk umum. Ya. Tapi kalau untuk seni hal tertentu, artinya misalnya kita tahu seni bukan hanya untuk pertunjukan saja, Mas Bagus. Walaupun toh nantinya dipertontonkan. Salah satu contoh yang lagi booming-boomingnya ini, ibu-ibu latihan rebana. Awal mulanya kan Hadroh itu. hadroh. Awal mulanya mereka hanya mungkin iseng ya. Ya. Iseng, terus mungkin nyaman, tiap kali ada kegiatan kok bisa tampil, itu kan merupakan suatu apa ya namanya, kebanggaan tersendiri buat ibu-ibu, juga buat muda-mudi yang notabene mungkin dari awalnya mereka malu-malu, tapi alhamdulillah dengan seiring kemajuan zaman harus dituntut tampil rapi, tiap tampil pun mereka mungkin ada yang nggak nyari seragam, Mas Bagus. Iya. Tapi lain dengan seni pertunjukan, salah satu contoh Obro Siswo, Jatilan, terus Gedruk, itu kan memang dipertontonkan dan seragamnya mungkin hanya itu saja, walaupun mungkin dari kesenian tersebut sudah ganti seragam, tapi motifnya tetap itu saja. Berarti untuk yang sekarang yang ibu-ibu ini lagi seneng-senengnya hadroh. Lagi seneng-senengnya hadroh, terutama di Rejosari itu tiap dusun itu ada. Bahkan kalau dusunnya itu ada beberapa RT, tiap RT itu ada grup sendiri-sendiri. Ini bulan mulut pakai gini laris manis dong berarti. Ya, Bulan mulut ini. bulan mulut kalau boleh dikata laris manis enggak, cuman setiap ada kegiatan mereka tampil. Contoh untuk acara muslimatan, fatayatan itu kan selapan dino kasarane itu giliran dari dusun satu ke dusun yang lain. Nah, mereka itu unjuk kebolehan dari masing-masing kampung, dari masing-masing RT. Unjuk kebulan karo ngimi-ngimi RT yang Itu. Dan itu menjadi inspirasi untuk dusun-dusun yang lain yang belum punya grup hadroh sama. Nyuwun saya kalau ibu-ibu mungkin seragamnya ya yang mesti didahulukan sama istilah gaya dan tampilan mungkin, Mas Bagus. Yang penting kalau sudah punya seragam mantep. Ya Kang Tejo, sebelum dilanjut ini universalnya seni dalam kehidupan ini, kita akan rehat dulu sejenak, dan untuk keluarga FAS tetap kita tunggu untuk bergabungnya, baik itu di phone live-nya di 34330 dan juga di WhatsApp-nya di 081578709640. Dan kita akan rehat dulu sejenak, dan nanti kita akan lanjut lagi untuk membahas seni dalam kehidupan tetap di 90.1 FAS FM, Family Radio Warna Baru untuk keluarga dalam gelaran Bias Sutra.
Ya, keluarga Fas masih terus melaju dari kawasan Negarjo Magelang di 90,1 Fas FM, pemilu radio Warna Baru untuk keluarga. Malam hari ini masih dalam gelaran Bias Sutra Bijang Asik Seni Budaya Nusantara bersama dengan Les Bumi Magelang, dan narasumber kita di malam hari ini masih dengan Kang Tejo yang tadi ya, belum ganti ya. Oke, Kang Tejo bicara soal seni dalam kehidupan tadi, di awal tadi disebutkan juga bahwa seni itu ada tujuan dan fungsinya. Iya. Nah, jadi paling tidak sekarang dari yang fungsinya dulu, Kang Tejo yang ingin dipaparkan, monggo. Iya, terima kasih Mas Bagus. Fungsi seni dalam kehidupan kita sehari-hari. Fungsi seni itu ada beberapa macam yang saya tahu. Mungkin dari teman-teman Mas Bagus sendiri lebih paham. Artinya seni bisa dikatakan sebagai kebutuhan emosional. Itu yang pertama. Yang kedua sebagai kebutuhan fisik dalam tubuh. Yang ketiga itu media keagamaan, terus sebagai kebutuhan media hiburan, juga sebagai media komunikasi, Mas Bagus. Untuk yang pertama mungkin sebagai kebutuhan emosional, artinya seseorang bisa mengungkapkan seni, bisa mengungkapkan isi hati, pikiran, itu kan bisa lewat seni. Artinya salah satu contoh teman-teman kita yang sudah menciptakan sebuah lagu, kreasi, itu kan berdasarkan isi hati dari mereka, walaupun toh mereka bukan yang menyanyikan kalau lagu. Kalau seni tari mungkin mereka bukan yang pelakunya, tapi kalau kita cermati mungkin apa yang dipaparkan tadi di yang pertama sebagai kebutuhan emosional itu benar. Kadangkala saya sendiri kalau pas katakanlah galau langsung nyanyi kira-kira sing lagune pas ya apa gitu kan. Tapi kan itu kalau kita nyanyi lagu dengan penjiwaan itu memang gimana ya, hasilnya boleh dikatakan marai terenyuh. Itu kalau lagu yang sedih, galau, ekspresinya tapi kalau kita menyanyikan lagu yang gembira, semaksimal mungkin kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengekspresikan isi dari lagu itu. Mungkin juga bisa dilakukan oleh teman-teman penari. Salah satu contoh kita lihat Jadilan. Nah, iramanya itu santai, mosok lek juga terak jingkran kan menyesuaikan. Itu termasuk seni untuk kebutuhan emosional. Sedangkan yang berikutnya seni sebagai kebutuhan fisik dalam tubuh. Artinya dalam tubuh kita itu secara tidak kita sadari butuh seni, Mas Bagus. Artinya satu contoh, kita jalan, kita lari, kita bergerak itu sudah termasuk seni. Nek ngendikane Pak Kiai, sholat itu merupakan salah satu olahraga sing murah, gratis, tapi so angel, termasuk saya ngelakoni kolo-kolo. Mikirnya waktune. Garek waktune betul. Waktune dhuwur ya dhuwuran, waktune asar-asaran gitu. Iya. Nek dong pas ora lali. Mudah-mudahan kita tetap istilah menjalankan walaupun kadang sok telat gitu, Mas Bagus. Dan yang selanjutnya sebagai media keagamaan. Artinya kita tahu di Nusantara ini ada beberapa agama yang notabene satu dengan yang lainnya saling menghormati. Artinya kita bisa mempersatukan mereka. Kita lihat di beberapa daerah hanya masalah kecil jadi bentrok, tapi alhamdulillah di
Magelang ini dengan berbagai macam agama, berbagai macam seni yang notabene dari agama masing-masing itu punya seni, tapi alhamdulillah bisa berjalan rukun untuk rukun agama betul. Sentosa. Sedangkan yang selanjutnya seni sebagai hiburan sudah kita bahas di depan. Kalau seni itu cuman hiburan tok, mungkin orang awam hanya menilai hanya sing boleh dikatakan yang vulgar, artinya hanya yang dipentaskan di suatu tempat untuk umum. Tapi kan seni untuk hiburan itu wawasannya luas, artinya bukan hanya untuk hiburan umum saja, untuk agama saja, namun bisa meliputi, kalau dikatakan hiburan bisa mengena untuk anak-anak juga bisa, untuk muda-mudi, Segala macam lapisan, segala macam lapisan bisa mencakup, Mas Bagus. Sedangkan yang terakhir mungkin sebagai alat komunikasi dari satu orang ke orang lainnya, mungkin bisa berinteraksi dengan seni, komunikasi lewat seni. Artinya satu orang dengan yang lainnya bisa berkomunikasi lewat seni dan bisa mengekspresikan lewat seni itu dengan istilah, dengan ekspresi tadi yang dibilang Mas Bagus, mengekspresikan jiwanya lewat komunikasi lewat seni gitu, Mas Bagus. Tadi disebut juga soal seni sebagai media hiburan ini. Betul, Mas Bagus. Hiburan kan juga ada tontonan, tapi ada tuntunan. Betul. Rinciannya seperti apa nih kalau yang tontonan dan juga tuntunan ini? Kalau menyikapi soal tontonan dan tuntunan di era globalisasi seperti sekarang ini, mulai agak kebalik, Mas Bagus. Artinya yang dulu hanya sebagai tontonan sekarang sudah menjadi tuntunan. Sedangkan yang dulunya sebagai tuntunan itu malah sekarang ditonton. Artinya apa? Itu tadi, dengan kemajuan zaman yang dulu ditonton mungkin piantun sepuh boleh dikatakan tidak pantas untuk ditonton, tapi untuk sekarang menjadi tuntunan. Yang dulunya menjadi tuntunan sekarang menjadi tontonan. Sudah, ya mudah-mudahan kita berharap mudah-mudi di Magelang khususnya ngerti akan arti hiburan, yang mana tuntunan dan yang mana tontonan, Mas Bagus. Kita kembali ke tempat Kang Tejo sendiri yang tadi dikatakan ini sedang semangat-semangatnya untuk para ibu-ibunya itu tampil untuk hadrah. Iya. Kemudian itu kalau tampil untuk hadrah itu dalam seminggu bisa berapa kali latihan itu, Pak? Di kampung saya itu kalau ndak salah, kalau mau tampil ini Mas Bagus, yang saya bilang kalau mau tampil bahkan tiap malam. Tiap malam habis Isya itu selesai jam 10, setengah 11. Itu kalau mau tampil, istilahnya mau ada orang yang gilir atau istilah untuk kegiatan keagamaan, mereka nyerempeng latihan. Gitu ya. Tapi itu ibu-ibu atau tua muda jadi satu? Tua muda, ada yang kelihatannya, ada beberapa yang masih single, dan tapi kebanyakan sudah berkeluarga, Mas Bagus, yang latihan itu. Termasuk mungkin saya sendiri belum pernah nginguk, cuman kalau pas habis pulang latihan itu saya sering lihat, oh berarti antusias dari ibu-ibu cukup tinggi, sampai malam-malam merewangi latihan dan lain sebagainya. Itu kan untuk mengekspresikan, untuk
memberikan satu apa ya kebanggaan mungkin buat kampungnya Mas Bagus. Tapi kalau malam-malam biasanya kok lali rono ngejangan barang itu biasa. Mungkin itu resikonya dari ibu-ibu yang Iya. yang ikut latihan Mas Bagus. Tapi ya mudah-mudahan sebelum mereka berangkat latihan, mereka berangkat istilahnya geladen sudah Mempersiapkan segala sesuatu. kewajibannya sebagai istri itu sudah dipenuhi. Oke, kita bicara soal seni dalam kehidupan. Ini kehidupan di tempat atau di dusun atau di desa Kang Tejo ini sampai dengan sekarang, apakah semuanya masih terjaga dengan baik atau ada beberapa yang sudah mulai hilang mungkin, atau seperti apa ini? Seni dalam kehidupan di sekitar kampung saya itu ada beberapa macam Mas Bagus. Untuk yang sekarang sudah hilang itu Gatulucu. Dulu Gatulucu itu dulunya di Dusun Kajoran itu bagus. Artinya saya masih ingat waktu kecil itu ditontonkan dipertunjukkan di acara hajatan-hajatan seperti orang punya gawe, acara-acara hiburan untuk Agustusan. Tapi untuk sekarang generasinya kok belum muncul. Mungkin suatu saat akan muncul lagi dan bisa berkembang seperti yang dulu-dulu. Yang kedua semacam apa ya? Kalau di tempat saya tuh ngarani tongklek. apa itu? Tongklek itu semacam mat Jawa tutur lah. Selawat Oh, Jawa. selawat Jawa. Selawat Jawa itu. Tapi kan nek di Rejosari terkenalnya dengan tongklek. Mungkin asing Mas Itu Bagusnya. sepuh-sepuh ya? Itu tua muda. Oh, Tua muda yang sebetulnya iramanya enak, yang dilantunkan selawat itu cuman selawat Jawa dulu deh ngarani. Bahkan ada itu tampilannya malah di dalam rumah Mas Bagus. Terus ada beberapa mungkin yang istilahnya saking nikmate lek menjiwai dari isi selawat itu ada boleh dikatakan kalau sekarang dibilang kesurupan gitu ya. Tapi itu tadi mungkin karena mereka saking nikmate dengan selawat juk terbuai dalam lantunan itu. Sekarang Gatulucu sama tongklek itu tadi sudah hilang. Mudah-mudahan ya kita sebagai seniman yang ada di Magelang mudah-mudahan generasi-generasi yang akan datang bisa muncul lagi terus bisa istilahnya populer lagi seperti dulu Mas Bagus. Oke. Dari seni hiburan itu ya masuknya. Iya. Kemudian kalau kita lanjut lagi ke seni komunikasi. Seni komunikasi. Ini kalau yang di tempat Kang Tejo sendiri, apakah ini juga masih terjaga yang namanya istilahnya kayak Unggah-ungguh. iya, Iya. unggah-ungguh sopan santun, tata krama yang enom dengan yang lebih sepuh dan sebaliknya atau seperti apa ini? Kalau khususnya di daerah saya itu malah itu tadi yang saya katakan mungkin mereka yang muda tujuannya mau menghargai mau boso sama yang lebih sepuh cuman mungkin dari penyampaiannya Mas Bagus yang karepe sudah bagus cuman cara penyampaiannya kok ya ini wis balik nggih niki kula pun kundur salah contoh gitu kecil salah contoh ya kecil itu terus seperti hanya kalau lebaran itu mungkin kita bareng-bareng sama yang lebih muda anak-anak monggo sedaya mohon kula aturi dari unjaan nggih niki pun kula unjuk itu kan itu salah satu contoh kecil Mas Bagus yang ini perlu pembenahan untuk kita semuanya dan mungkin dalam acara-acara tertentu ada salah satu mungkin pembawa acara
Misalnya yang berhak mendapatkan satu buah lemari es adalah, padahal itu yang disebut lebih sepuh, sudah berkeluarga, kalau disebut namanya. Bahkan pernah saya mengkritik, dalam arti mengkritik bukan berarti saya mengkritik, cuman saya bilang, Mbok minta tolong lek nyebutke kalau laki-laki yang sudah berkeluarga Mas, Pak D, Bapak atau gimana. Sebenarnya kalau yang sudah berkeluarga itu cewek, Mbak, Bule, Bude dan lain sebagainya. Itu alhamdulillah dari mereka-mereka mau menerima masukan. Bukan berarti saya minteri, saya gureni sama mereka, cuman ini sebagai istilah apa ya, wawasan untuk kita lebih maju, Mas Bagus, lebih sopan, apalagi didengarnya tuh lebih enak. Kalau budaya yang jelas kayak lewat depan rumah derek langkung, luar masih ada juga. Ada beberapa yang istilahnya hanya menyebutkan saya, artinya misalnya ada muda-mudi yang lewat depan rumah saya pas istilahnya ada kegiatannya poni dan lain sebagainya, ada yang monggo Mas, monggo Pak D, itu alhamdulillah masih ada. Iya, walaupun tidak sesantun piantun Jawa artinya nyun sewu nderek langkung mboten, cuman mereka sudah nyapa dengan istilah apa ya, unggah-ungguh yang tadi saya dikatakan di depan, monggo Pak, Mas dan lain sebagainya, itu kita sudah matur nuwun untuk zaman sekarang, Mas Bagus. Ya, Kang Tejo, ternyata nih waktunya semakin mendekati batas akhir juga tanpa terasa. Jadi paling enggak ini dari apa yang kita bahas dengan tema seni dalam kehidupan, ini kesimpulannya. Monggo kemudian dilanjut dengan closingnya, monggo. Kesimpulannya gini Mas Bagus. Arti seni dalam kehidupan itu menurut pandangan saya segala perbuatan yang tumbuh dari perasaan yang hidup dan yang indah, hingga dapat istilah mengekspresikan kejiwa manusia yang kejiwa manusia untuk mencapai suatu kebahagiaan, Mas Bagus. Walaupun toh mungkin dari beberapa seniman yang lain mengartikan beda, tapi untuk saya seni itu indah untuk mengekspresikan apa yang ada di perasaan kita, apa yang ada di benak kita. Mungkin dengan seni kita bisa mengekspresikan itu, Mas Bagus. Ya, oke. Dan untuk keluarga Fas, ini untuk Bias Sutra edisi malam hari ini ya, insya Allah bertemu lagi di waktu yang akan datang dalam Bias Sutra yang selanjutnya, insya Allah dalam tema yang berbeda dan juga dengan narasumber yang berbeda, insya Allah. Dan akhirnya dari kawasan Tegarjo Magelang, Bagus dan juga narasumber kita Kang Tejo pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.